Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami di ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang, channel belajar yang setia menemani Anda belajar matematika untuk sukses dalam prestasi. Pada kesempatan kali ini bersama ruang Mat SMP Channel, kami bermaksud untuk berbagi dengan menyajikan pembelajaran materi statistika sub pokok bahasan ukuran pemusatan atau tendensi sentral yang di dalamnya meliputi pembahasan tentang mean atau rata-rata, kemudian membahas modus dan membahas median. Selanjutnya, pembahasan ini akan kita tayangkan dalam 2 episode. Episode yang pertama adalah khusus membahas masalah mean atau rata-rata, sedangkan untuk episode yang kedua modus dan median dalam 1 episode. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bersama ruang Mat SMP Channel untuk Anda ini bisa menemani, mendampingi belajar Anda sehingga Anda benar-benar paham dan bermanfaat tentunya. Kita mulai untuk episode yang pertama. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran statistika matematika kelas 8 semester genap. Pengertian: statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Dalam suatu kegiatan penelitian ada istilah yang pertama, populasi. Adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama sebagai objek penelitian. Yang kedua, sampel. Adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti dan memiliki sifat yang lengkap seperti yang dimiliki populasi. Jadi yang namanya penelitian itu dalam praktek realnya itu tidak semua objek dari populasi diteliti, tetapi hanya mengambil sebagian dari anggota populasi yang dianggap mewakili. Sebagai contoh, untuk mengetahui rasa sayur dalam satu panci, kita tidak harus menyantap sayur dalam satu panci itu semuanya, tapi kita cukup mengambil 1 sendok sayur untuk dicicipi. Dalam hal ini, I1, seluruh sayur dalam satu panci disebut populasi atau sebagai populasi penelitian. I2, 1 sendok sayur yang diambil untuk dicicipi disebut sampel, karena dia sebagai percontohan yang benar-benar diteliti. Ini pengertian statistika. Yang akan kita pelajari untuk edisi kali ini adalah ukuran pemusatan data yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mean, yang kedua modus, dan yang ketiga
median. Tiga hal ini yang akan kita pelajari sebagai sub bahasan yang pertama dalam pembelajaran statistika. Kita mulai dari nomor 1, yaitu mean. Mean atau rata-rata atau rataan adalah nilai perbandingan dari jumlah seluruh anggota data dengan banyak anggota data. Dirumuskan, mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari seluruh anggota data dibagi banyak data. Atau misalkan diketahui suatu data beranggotakan X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn, maka mean atau rata-rata dari data tersebut adalah X bar atau X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn maksudnya adalah anggota data pertama, anggota data yang kedua, anggota data yang ketiga, anggota data yang keempat, sampai dengan anggota data yang terakhir. Dan N menunjukkan banyak anggota data. Lebih jelasnya kita berikan contoh. Contoh yang pertama. Nilai hasil ulangan PTS NISA dari 10 mata pelajaran adalah 80, 85, 80, 70, 90, 65, 60, 75, 70, dan 85. Tentukan rata-rata nilai PTS NISA. Penyelesaian, kita tulis rumusnya. X bar atau rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N. Kita substitusikan nilai X. 10 menunjukkan banyak data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan 760 per 10, hasilnya 76. 76 ini merupakan nilai rata-rata ulangan PTS NISA dari 10 mata pelajaran. Gimana? Mudah kan? Oke. Contoh 2. Tentukan mean dari data pada tabel berikut. Di sini data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk baris yang pertama adalah menunjukkan nilai atau X. Baris yang kedua adalah menyatakan nilai-nilai dari frekuensi. Nilai 30 frekuensi 2 artinya misalkan ini hasil ulangan dari sekelompok siswa, maka yang mendapat nilai 30 adalah 2 orang. Nilai 40 frekuensi 3 artinya siswa yang mendapatkan nilai 40 ada 3 anak.
Nilai 50 frekuensi 6. Artinya siswa yang mendapatkan nilai 50 sebanyak 6 anak. Dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan jumlah nilai seluruh siswa, kita tidak bisa dengan cara menjumlahkan baris pertama ini. 30 tambah 40 tambah 50 sampai dengan tambah 90, itu bukan jumlah nilai seluruh siswa. Karena apa? 30 di sini tidak hanya satu anak, tapi dua anak. Realnya adalah 30,30. 43 anak, realnya 40,40,40. 56 anak, 50,50,50,50,50,50 dan seterusnya. Biasanya data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi karena banyak anggota data itu relatif besar atau relatif banyak. Nah, bagaimana untuk mendapatkan jumlah nilai seluruh siswa? Kita harus kreatif. Kita menambah satu baris dari tabel ini di bagian bawah. Kalau datanya disajikan dalam bentuk baris seperti ini. Kalau disajikan dalam bentuk kolom, kita membuat satu kolom lagi di sebelah kanan. Untuk apa? Baris yang ketiga ini untuk memfasilitasi ruang menuliskan hasil dari jumlah nilai dari masing-masing tingkatan. Dalam arti yang mendapatkan 30 adalah 2 anak. 30 kita simbolkan X, 2 anak adalah F. Berarti jumlah nilai dari yang mendapatkan 30 itu adalah 30 ditambah 30 atau 2 dikali 30. Hasilnya 60. Yang mendapatkan 40 3 anak. 40 ditambah 40 ditambah 40 atau lebih sederhananya kita tulis 3 kali 40. Hasilnya 120. Yang mendapatkan 56 anak. Jumlah nilai dari 6 anak adalah 6 dikali 50. Hasilnya 300. Yang mendapatkan 60 15 anak, maka jumlah nilai 15 anak dalam hal ini adalah 15 kali 60, 900. Demikian seterusnya kita kalikan nilai-nilai yang menyatakan frekuensi dengan bilangan-bilangan yang menyatakan nilai dari siswa yang bersesuaian. 8 kali 70 560, 4 kali 80 320, 2 kali 90 180. Bila nilai-nilai pada baris frekuensi ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah menyatakan banyak siswa yang mengikuti ulangan. Sedangkan nilai-nilai F kali X bila kita jumlahkan, maka hasilnya menyatakan jumlah nilai dari seluruh siswa. Kita tulis ya, banyak siswa yang ikut ulangan 40. Total jumlah nilai dari 40 anak adalah 2440. Sehingga untuk menentukan rata-rata hasil ulangan mereka adalah dengan kita gunakan rumus bahwa mean atau rata-rata ada jumlah dari seluruh data dibagi banyak data. Dalam hal ini jumlah seluruh nilai dibagi banyak peserta ulangan, yaitu X bar sama dengan 2440 dibagi 50, hasilnya 61. Jadi mean dari data pada tabel adalah 61.
Begitu ya. Hati-hati karena di sini adalah datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita untuk mendapatkan jumlah dari seluruh data, kita harus mengalihkan setiap data dengan frekuensi masing-masing. Kemudian kita jumlahkan hasil dari masing-masing perkalian itu. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Nisa telah mengikuti 4 kali ulangan bahasa Inggris dengan nilai 70, 78, 80, dan 68. Pada ulangan kelima, Nisa berhalangan mengikuti ulangan karena sakit. Jika untuk mencapai tuntas, nilai rata-rata harian minimal adalah 72, berapa nilai minimal ulangan Nisa yang kelima agar bisa dinyatakan tuntas rata-rata nilai harian? Jadi dalam hal ini katakanlah gurunya membuat kesepakatan dalam 1 semester mengadakan ulangan 5 kali. Siswa dinyatakan tuntas bila rata-rata minimal dari hasil ulangan 5 kali 72. Nisa sudah mengikuti ulangan 4 kali, kurang 1 kali. Lah, berapa nilai yang terakhir harus dicapai oleh Nisa agar bisa mencapai sekurang-kurangnya nilai minimal dari rata-rata KKM itu terpenuhi? Baik, penyelesaian. Dalam hal ini, nilai ulangan Nisa yang belum diketahui, nilai yang kelima, kita misalkan dengan variabel tertentu untuk kita jumlahkan dengan 4 nilai yang sudah diketahui dalam bentuk konstanta. Kemudian nanti kita bagi dengan banyaknya ulangan, yaitu 5 kali. Nilainya harus sama dengan 72. Kita misalkan nilai ulangan yang kelima adalah K, ya. Kita misalkan nilai minimal yang harus dicapai untuk ulangan kelima adalah K. Maka rata-rata adalah X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 per 5. Kemudian ulangan yang pertama adalah 70 atau X1-nya, X2-nya 78, X3 80, X4 68, X5-nya kita misalkan K. Rata-ratanya sudah diketahui 72. Kita substitusikan 72 sama dengan 65 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 68 ditambah K per 5. Yang sebelah kanan kita sederhanakan, yang sebelah kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan menjadi 72 per 1 supaya identik dengan ruas kanan yang juga berbentuk pecahan. 4 kali ulangan yang pertama jumlahnya 291 ditambah K adalah ulangan yang kelima, tidak bisa kita jumlahkan karena bukan suku sejenis. Ingat ketika kalian belajar bentuk aljabar dan juga persamaan, tetap kita tulis dalam bentuk 291 plus K. Tidak bisa menjadi 291K. Justru nanti malah salah ya. Langkah berikutnya, kalian telah mendapatkan ilmu perbandingan. Dan ketika kita menghadapi persamaan perbandingan seperti ini, kita lakukan perkalian silang. 1 kita kalikan 291 plus K menyilang, sama dengan 72 kita kalikan 5 menyilang juga. 1 dikalikan 291 plus K tidak mempengaruhi atau tidak ada perubahan apa-apa. Kita tulis 291 plus K.
sama dengan 72 dikali 5. K sama dengan 360 dikurangi 291. 360 dari 72 dikali 5 negatif 291, dari positif 291 pindah ke ruas kanan. K sama dengan 69. Artinya apa ini? Ini artinya bahwa nilai minimal yang harus diperoleh Nisa supaya Nisa dinyatakan tuntas, yaitu nilai rata-rata minimal 72, maka ulangan yang kelima Nisa minimal harus mendapatkan nilai 69. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan contoh yang keempat. Suatu kelas jumlah siswanya ada 30 siswa, terdiri dari 12 putri dan 18 putra. Dalam suatu ulangan matematika, rata-rata nilai matematika siswa putri adalah 72 dan rata-rata nilai siswa putra 78. Berapakah rata-rata nilai siswa dalam kelas itu? Maksudnya rata-rata gabungan dari nilai siswa putra dan nilai siswa putri. Penyelesaian, kita misalkan rata-rata keseluruhan siswa yaitu laki dan perempuan digabungkan adalah X. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok nilai siswa putri dan kelompok nilai siswa putra yang telah diketahui rata-rata masing-masing dan banyak dari peserta masing-masing baik putri maupun putra. Untuk mendapatkan jumlah nilai keseluruhan dari siswa putra dan putri, caranya adalah jumlah nilai siswa putri ditambah jumlah nilai siswa putra. Kita tulis rata-rata keseluruhan gabungan dari putra dan putri adalah X sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 plus N2. N1 adalah menyatakan banyak siswa putri, sedangkan X1 adalah nilai rata-rata siswa putri. Ketika N1 kita kalikan X1, banyak siswa putri kita kalikan nilai rata-rata siswa putri akan mendapatkan jumlah nilai siswa putri. N2 menyatakan banyak siswa putra dan X2 menyatakan rata-rata nilai siswa putra. Ketika N2 kita kalikan X2, maka akan kita dapatkan jumlah nilai dari siswa putra. N1 plus N2 adalah banyak siswa putri ditambah banyak siswa putra, menghasilkan jumlah siswa peserta ulangan gabungan dari putri dan putra. Tinggal kita substitusikan. X belum tahu karena akan kita cari, sama dengan 12 adalah banyak siswa putri dikalikan 72 adalah rata-rata nilai siswa putri, ditambah 18 adalah banyak siswa putra dikali 78 adalah rata-rata nilai siswa putra per 12 ditambah 18 banyak siswa putri ditambah banyak siswa putra. Ekivalen 864 ditambah 1404 per 30. Hasilnya adalah X sama dengan 75,6.
Sehingga rata-rata nilai kelas adalah 75,6. Di dalam pengembangan soal-soal sangat dimungkinkan yang ditanyakan tidak mesti harus nilai rata-rata akhir, tetapi bisa jadi yang ditanyakan justru rata-rata dari kelompok tertentu atau mungkin banyak peserta dari kelompok tertentu. Nah, itu nanti silakan kalian bisa explore dari referensi-referensi yang ada. Baik, demikian tadi yang bisa kita sajikan untuk episode pertama dalam pembahasan ukuran pemusatan dari materi statistika, yaitu membahas mean atau rata-rata, yang di dalamnya juga kita sajikan beberapa contoh soal. Silakan Anda kembangkan melalui sumber-sumber belajar yang lain. Dan bila Anda merasakan mendapatkan manfaat dari video ini, silakan bisa Anda bagikan kepada orang lain. Insya Allah bisa menjadi bagian dari investasi amal soleh. Jangan memandang kecil dan remeh untuk berbagi buat sesama, karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.